Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan menyampaikan materi meyakini Kodo dan Qadar melahirkan semangat bekerja. Nah, kali ini aku bakalan menyampaikan beberapa materi nih. Yang pertama yaitu makna iman kepada Kodo dan Qadar. Yang kedua, kaitan iman kepada Kodo dan Qadar dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada Kodo dan Qadar. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perilaku yang mulia. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mia Sabania dari kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga SMK Pajajaran Jatinangor. Lanjut saja ke materi yang pertama yaitu pengertian Kodo dan Qadar. Pandangan yang membedakan antara Kodo dan Qadar mendefinisikan Qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada makhluk hidup di masa mendatang. Kodo adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau diadakan ataupun diberlakukan, sesuatu dengan ilmu dan kehendaknya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 8. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Kodo menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian Qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, ataupun ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Selanjutnya yaitu makna iman kepada Kodo dan Qadar. Iman kepada Kodo dan Qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada Kodo dan Qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu 4 prinsip iman kepada Kodo dan Qadar. Nah, yang pertama ini yaitu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang artinya tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Nah, yang keempat adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluknya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kaitan antara beriman kepada Kodo dan Qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Nah, yang pertama yaitu sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap pilihannya karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Yang ketiga yaitu doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Yang terakhir yaitu tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa,
Maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua yaitu semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat yaitu meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Yang kelima yaitu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu menerapkan perilaku yang mulia. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar dicerminkan dalam beberapa perilaku seseorang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Yang kedua yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Yang ketiga yaitu bersikap optimis dan giat bekerja. Karena manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Yang keempat yaitu selalu tenang jiwanya. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya yaitu yang pertama yaitu dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Qamar, Surat ke-54 ayat ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ataupun takdir. Selanjutnya yaitu dalil as-sunnah atau hadis Rasulullah. Adapun penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara ataupun bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sadar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq, ketentuan Allah yang masih dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang diusahakan oleh orang tersebut. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma bi
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Selanjutnya yaitu takdir mubron. Takdir mubron adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Misalnya ada orang yang melahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.